Salam akuntansi, selamat bertemu kembali. Kita membahas jawaban dari modul akuntansi yang telah kalian kerjakan untuk pertemuan kedua. Nah, untuk pertemuan kedua kita telah mengerjakan latihan soal jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Mari kita bahas. Pertama, kita diminta untuk berikut adalah permintaannya. Buat jurnal, kemudian buku besar, dan buat neraca. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, transaksi keuangan dari Nikita Cookies tahun 2007 sudah diberikan bahwa tanggal 27 bulan 9 Tata dan Fian mendirikan jasa catering dan menyetorkan modal. Tata dan Fian menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta dan perlengkapan usaha senilai 1,5 juta sebagai modal awal bagi Nikita Cookies, serta tanah senilai 150 juta dan bangunan senilai 275 juta untuk dijadikan tempat usaha. Mari kita lihat. Di sini ada kas. Kita jurnal debit. Kenapa? Karena kas bertambah. Kemudian perlengkapan usaha juga bertambah 1,5 juta. Dilihat di sebelah kiri jurnalnya. Kemudian tanah dan bangunan 150 juta dan 275 juta masing-masing, serta totalnya menjadi modal senilai 456.500.000. Sudah sama semua. Mari kita lihat jurnal kedua. Tanggal 29 bulan 9, Nikita Cookies memberi bahan-bahan untuk membuat kue dan catering. Maka kita lihat biaya bahan kue dan catering serta kas sebesar 2,5 juta. Nah, kembali kita sebenarnya pendekatannya tergantung dari perusahaan. Pembiayaan atau dijadikan persediaan itu sebenarnya tergantung dari perusahaan. Sebenarnya kalau cookies atau catering kadang-kadang juga bisa dianggap sebagai perusahaan yang bukan jasa ya, tapi juga perusahaan yang juga memproduksi barang. Namun kembali kalau bisa ternyata memang perusahaannya kecil dan ingin membiayakan semua persediaan yang dibelinya, maka itu boleh saja. Dalam contoh ini langsung dibiayakan ya. Jadi biaya bahan kue dan catering sebesar 2,5 juta dan kas sebesar 2,5 juta. Kemudian tanggal 4 bulan 10 menerima uang dari Tuan Rifki hasil penyelesaian pesanan kue sebesar 5 juta, maka kas dan pendapatan usaha sebesar 5 juta rupiah. Kemudian tanggal 5 Oktober membayar listrik dan telepon 2 juta. 2 juta. Kemudian biaya iklan membuat brosur dan pamflet sebesar 1,5 juta untuk 1 tahun. Jadi ini menggunakan metode pendekatan biaya ya, 1,5 juta pada kas. Kemudian tanggal 25 Oktober ruang usaha yang tak terpakai digunakan, disewakan kepada Nona Dewi senilai 6 juta untuk jangka waktu setahun. Jadi kas dan pendapatan sewa sebesar 6 juta. Kemudian tanggal 2 November menerima pesanan di CV Artasari untuk membuat nasi box sebesar 300 unit, di mana satu unitnya seharga 15 juta, maka totalnya adalah di mana 1 juta dibayar tunai dan sisanya dibayar kemudian. Maka dari 4,5 juta penghasilan, 3,5 juta adalah piutang usaha dan 1 juta adalah kas. Sementara pendapatan usaha adalah 4,5 juta. Nah, kembali biasanya menurut peraturan dari Juna, biasanya yang nomor akunnya lebih kecil tuh di awal. Bisa kas jadi duluan sebelum piutang. Tapi kembali sepanjang kalian sudah benar jurnalnya, untuk ini tidak apa-apa. Tapi kembali harap diingat ya, kalau misalnya kalian lihat buku-buku biasanya berurutan seperti itu ya. Walaupun tidak ada kewajiban, tapi yang penting asal jurnalnya betul. Kembali, kemudian tanggal 5 bulan 11, Nikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2,8 juta. Jadi kembali bayar 2,8 juta ya, tanggal 5 November.
Jadi secara kas dan junanya 2,8, biaya listrik di debit dan kas di kredit sebesar 2,8 juta. Kemudian tanggal 7 November menerima sisa pembayaran dari CV Artasari untuk transaksi tanggal 2 bulan 11 sebesar 3,5 juta. Yang tadi pembayaran atas piutang usaha ya. Maka junanya adalah kas di debit dan piutang usaha yang tadi sebelumnya kita juna yang ini kemudian pindah ke piutang usahanya di kredit sehingga jadi 0 ya. Nah, kemudian tanggal 15 bulan 11, Mikita Cookies membeli kendaraan box dari PT Daihatsu untuk mengangkut pesanan catering seharga 60 juta dan membayar uang muka sebesar 10 juta. Nah, seperti kita tahu bahwa mobil atau kendaraan adalah aktif tetap. Maka junanya adalah kendaraan 60 juta dan kas 10 juta dan sisanya adalah hutang usaha untuk membeli kendaraan. Kemudian tanggal 20 bulan 11, Mikita Cookies menerima pesan catering dari Nyonya Rosita senilai 45 juta, pembayaran pertama 5 juta dan sisanya 2 hari kemudian. Maka junanya adalah bahwa kita pendapatannya adalah 45 juta. Kemudian 45 juta ini dibayar secara cash sebesar 5 juta dan sisanya adalah piutang usaha sebesar 40 juta. Nah, kemudian tanggal 22 ternyata Mikita Cookies menerima pembayaran dari Nyonya Rosita, maka junanya adalah kas pada piutang usaha sebesar 40 juta. Kemudian tanggal 25 bulan 11, Mikita Cookies menerima pinjaman uang tunai kepada CV Artasari senilai 8 juta. Maka junanya adalah piutang lain-lain dan kas karena memberikan pinjaman ya. Kenapa bukan piutang usaha? Karena Mikita Cookies tidak bergerak di bidang pinjam meminjam uang. Makanya kenapa dianggap sebagai piutang lain-lain. Oke. Kemudian setelah itu tanggal 28 bulan 11 Mikita Cookies membayar gaji 5 orang tenaga kerja sebesar 11.500.000 secara total. Mereka baru direkrut awal bulan November. Maka biaya gaji dan kas sebesar 11,5 juta. Kemudian tanggal 6 Desember Mikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp3.200.000. Maka junanya adalah biaya listrik dan telepon pada kas sebesar 3,2 juta. Kemudian tanggal 15 bulan 12 Mikita Cookies membayar cicilan hutang ke PT Daihatsu Motor senilai 3.500.000. Maka junanya adalah utang usaha pada kas sebesar 3,5 juta. Nah, ini adalah simplifikasi ya. Biasanya kalau kita beli kendaraan, jika kita tidak membayar secara tunai, maka biasa ada bunga yang ditanggung oleh perusahaan kepada perusahaan atau dealer mobilnya. Dan biasa ada perjanjian dalam bentuk leasing. Nah, tapi karena kita asumsikan tidak ada, maka tidak ada biaya bunga ya. Jadi hanya pokoknya langsung. Kemudian tanggal 19 bulan 12 menerima pesanan dari Nyonya Mita senilai 2,5 juta secara kredit karena baru akan dibayar 2 minggu kemudian. Maka piutang usaha pada pendapatan usaha sebesar 2,5 juta. Kemudian tanggal 28 bulan 12 Mikita Cookies membayar gaji 8 orang tenaga kerja sebesar Rp15.500.000, di mana 3 orang tenaga kerja baru direkrut bulan Desember. Oke, sebenarnya kalau misalnya keterangan ini hanya sebagai catatan kita bahwa jika kita nanti menghitung pajak penghasilan karyawan, maka penting bagi kita untuk mengetahui kapan karyawan direkrut, kapan keluar, karena mempengaruhi penghitungan PPh 21 kita. Namun untuk contoh kasus ini kita lupakan soal pajak juga, maka kita akan membuat jurnal biaya gaji pada kas sebesar 15,5 juta. Maka berikutlah jurnal secara utuh. Coba kalian cek, kalian bandingkan dengan jurnal yang telah kalian buat. Kemudian di sini dikatakan rekening-rekening Mikita Cookies adalah kas 1111, piutang usaha 1121, piutang lain-lain 1131,
Dan pelaksanaan usaha 4141, tanah 1311, bangunan 1331, utang usaha 2111, modal 3100, pendapatan usaha 4100, sewa 4100, biaya kue 5100, biaya listrik 5101, biaya iklan 5102, biaya gaji 5103. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai buku besar, mungkin kita bahas sedikit soal masalah rekening. Biasanya aktiva dimulai dari nomor 1. Jika kalian lihat 1 sekian, itu berarti biasanya adalah aktiva. Utang dimulai dari 2. Makanya utang usaha dimulai dari 2111. Kemudian modal dimulai dari 3, pendapatan dimulai dari 4, dan biaya dimulai dari 5. Maka jika kalian ingin menambahkan misalnya pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan sewa mobil, misalnya jika kalian menyewakan mobil, maka kemungkinan nomornya adalah 4102, yaitu di bawah pendapatan sewa. Jika kalian misalnya masukkan biaya lain, misalnya biaya THR misalnya, kalian bisa masukkan di bawah biaya gaji 5104. Nah, kembali untuk masalah chart of account ini, itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan perusahaan. Maksudnya gini, perusahaan yang kecil dengan jumlah transaksi yang jenisnya terbatas, itu biasanya lebih simpel seperti Mikita Cookies. Namun makin kompleks satu perusahaan, biasanya blockingnya makin banyak. Contohnya, mereka mungkin punya kas, bank, kasnya ada berapa akun, karena pemegangnya berbeda-beda misalnya, atau punya cabang di beberapa tempat, atau banknya punya lebih dari satu bank. Nah, itu akan membuat chart of account lebih kompleks. Namun tetap intinya adalah sama. Oke, sekarang kita lihat buku besar Mikita Cookies. Maka buku besar kas bisa dilihat semuanya. Harusnya seperti ini. Kemudian untuk pelaksanaan usaha seperti ini. Kemudian buku besar tanah seperti ini. Bangunan seperti ini. Modal seperti ini. Kemudian buku besar kue catering seperti ini. Biaya, pendapatan seperti ini. Kemudian listrik telepon seperti ini. Buku besar biaya iklan seperti ini. Kemudian pendapatan sewa seperti ini. Kemudian piutang usaha seperti ini. Kemudian buku besar kendaraan seperti ini. Kemudian buku besar utang usaha seperti ini. Buku besar piutang lain seperti ini. Dan buku besar biaya gaji seperti ini. Saldonya sudah terlihat semua. Nah, kembali biasanya dalam praktek di akuntansi, urutan buku besar juga disesuaikan dengan urutan dari chart of account. Namun karena untuk pelatihan kita tidak apa-apa, maksudnya tergantung dari kapan munculnya, dibuat buku besar ini. Kemudian pertanyaan ketiga adalah buatan neraca saldo dari Mikita Cookies tahun 2007. Neraca saldonya adalah seperti ini. Tolong kalian cocokkan. Kalau sudah cocok berarti kalian sudah hebat, sudah menguasai, dan jika belum dipelajari lagi, dan semoga bisa dipahami sehingga kita bisa melangkah lebih jauh ke yang selanjutnya. Sekian dan terima kasih.